Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 161. Selamat mendengarkan. Keluarga Holton tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum David keluar untuk menjemput mereka. David juga tidak menyangka mereka akan ditahan di luar karena dia tidak pernah ditahan berkali-kali dan keluar. Setelah mengambil keluarga Holton dan berkumpul kembali dengan Diana dan yang lainnya, David membawa mereka semua ke lantai 3. Jenny sudah menunggu di lantai 3 dengan kunci di tangan seperti yang telah diberitahukan David sebelumnya. Tolong lewat sini, Tuan Liddell, kata Jenny dengan sopan. David adalah klien favoritnya. Dia mendapat 6 juta dari 3 rumah yang dia jual padanya. Sekelompok orang mengikuti Jenny ke unit satu lantai seharga $100 juta yang telah dibayar David. Baik keluarga Diana maupun Jude tercengang saat memasuki rumah. Masuk akal bahwa rumah mewah seperti itu akan menelan biaya setidaknya 50 juta. Desain interior, furnitur, dan pemandangannya sangat indah. Orang-orang ini mungkin tidak tahu banyak tentang dekorasi, tetapi mereka tahu cara menghargai keindahan. Diana menolak untuk menerima rumah ini ketika dia mendengar harganya 100 juta. Tetapi David mengatakan bahwa dia sudah melakukannya membayar deposit dan jumlah tersebut tidak dapat dikembalikan. Diana masih tidak percaya ketika David memberitahunya bahwa dia juga punya rumah di lantai 1. Dia hanya setuju untuk mengambil rumah itu setelah David menunjukkan rumahnya di lantai pertama dan membujuknya lagi. Kemudian, David dan yang lainnya mengikuti Jenny ke departemen penjualan untuk membayar sisa rumah dan melanjutkan pengalihan kepemilikan rumah dengan menggunakan KTP Diana. Mulai sekarang dan seterusnya, rumah ini milik keluarga Diana. Setelah itu, David membawa mereka kembali ke Golden Leaf Hotel. Dia mengatur beberapa pekerjaan menganggur untuk keluarga Jude dan Diana di dalam hotel sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan tanpa perlu melakukan banyak pekerjaan. Kedua keluarga itu sudah mati rasa ketika mereka mengetahui bahwa satu-satunya hotel bintang 8 di Provinsi Sungai Selatan adalah milik David. Pria itu telah memberi mereka terlalu banyak kejutan selama 2 hari terakhir. Dari mobil mewah jutaan dolar hingga rumah $100 juta. Dan hotel bintang 8 bernilai $10 miliar ini. David telah menaikkan standar mereka berkali-kali. David secara internal menghela nafas lega setelah menyelesaikan keluarga Bibi Diana. Begitu keluarga Bibi Sally kembali dan diatur pekerjaan, mereka semua akan memiliki tempat tinggal di River City dan dia telah mengurangi satu masalah yang tidak perlu lagi dikhawatirkan. Selanjutnya, dia harus mulai membangun kekuatannya sendiri. Dia mungkin memiliki jumlah uang dalam jumlah tak terbatas. Tetapi itu berhasil bukan berarti dia bisa memperluas pengaruhnya secara membabi buta. Dia membutuhkan rencana yang sebenarnya. Sebelum dia membangun kekuatannya, dia harus tetap menonjolkan diri. David masih ingin mengikuti cita-cita generasi yang lebih tua dan merahasiakan kekayaannya. Sore harinya, David pergi ke rumah sakit River City. Paul akan segera dipulangkan. Dan David ingin bertanya bagaimana persiapan untuk departemen keamanan. Dia juga ingin tahu berapa banyak orang yang telah direkrut. Kamar rumah sakit Paul. Rumah sakit River City. Gordon dan Wayne berada di kamar bersama Paul ketika David tiba. Mereka bertiga sepertinya sedang menyelidiki sesuatu yang mungkin berhubungan dengan departemen keamanan David yang baru didirikan. Anda di sini, Tuan Liddell. Paul mendongak dan melihat David memasuki ruangan. Gordon dan Wayne menoleh untuk melihat David juga. Tuan Liddell, masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 162. Tuan Liddell, keduanya menyapa secara bersamaan. Paul, bagaimana cedera kamu? Kapan Anda akan dipulangkan? David berjalan dan bertanya. Dokter bilang aku bisa pergi dalam beberapa hari. Apa yang perlu saya lakukan? Tuan Liddell, saya cocok untuk meninggalkan rumah sakit sekarang. Sebenarnya, saya sudah pulih sepenuhnya, jawab Paulus. Tidak dibutuhkan. Dengarkan dokter. Beberapa hari tidak akan membuat banyak perbedaan. Bagaimana keamanannya? Departemen yang sedang kamu bangun? Berapa banyak orang yang bisa Anda rekrut? Kami sudah mendapatkan sekitar selusin orang yang telah dikonfirmasi. Tetapi ada beberapa yang masih mempertimbangkan tawaran itu. Itu mungkin, karena manfaatnya terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika kami dapat meminta karyawan saat ini memberitahu mereka situasinya, saya yakin lebih banyak orang akan bergabung dengan kita. Baiklah, kemudian hubungi mereka yang telah dikonfirmasi. Pastikan Anda menyaring karakter mereka. Saya tidak ingin orang jahat bekerja di departemen keamanan saya. Jangan khawatir, Tuan Liddell. Orang-orang yang saya hubungi semuanya adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Kami mungkin tentara bayaran. Tapi pekerjaan utama kami selalu untuk melindungi majikan kita daripada mengambil misi pembunuhan. Jika ada
Kita adalah musuh dengan tentara bayaran yang membunuh. Karena tujuan mereka adalah untuk membunuh orang-orang yang seharusnya kita lindungi. Itu bagus. Kalau begitu, pastikan mereka orang baik. Ada undang-undang di negara ini, dan akan merepotkan untuk menjelaskannya pihak berwenang jika kita akhirnya merekrut buronan internasional. Orang-orang yang Anda rekrut ini akan berada di bawah kepemimpinan Anda. Anda adalah Kepala Departemen Keamanan. Dipahami. Terima kasih, Tuan Liddell. Kita bisa mulai dengan gaji awal 10 juta setahun untuk Kepala Departemen. Bonus akan dihitung berbeda. Karyawan lain dapat memulai dengan 1 juta setahun. Dan saya akan memberikan kenaikan gaji sesuai kemampuan. Bagaimana pendapatmu? Tanya David. Mata Paul dan dua lainnya membelalak tak percaya atas saran David. Gaji awal 1 juta setahun untuk majikan biasa dan 10 juta untuk Paul sebagai kepala departemen. 12 dari mereka hanya menghasilkan lebih dari 10 juta meskipun bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun. Belum lagi ini untuk mendapatkan uang tersebut mereka telah mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkannya. Namun, Paul bisa menghasilkan uang sebanyak itu hanya dalam setahun. Belum lagi situasi di dalam negeri akan jauh lebih baik daripada di luar negeri. Sudah biasa begadang selama beberapa hari tanpa tidur sedikit pun. Ketika mereka bekerja di misi di luar negeri, mereka berada di antara hidup dan mati selama misi tersebut. Tidak tahu kapan mereka akan mengambil napas terakhir mereka. Dibandingkan dengan itu, situasi di dalam negeri pada dasarnya adalah surga. Tuan Liddell, bukankah itu terlalu berlebihan? Tanya Paulus. Ini terasa seperti bayaran yang terlalu bagus untuk tentara bayaran seperti mereka. Sama sekali tidak. Saya akan menaikkan gaji jika Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan sebelumnya. Tuan Liddell. Terima kasih, kata Paulus penuh syukur. Kemudian David menoleh ke Wayne dan Gordon. Aku punya misi untuk kalian berdua. Ya, Tuan Liddell, kata Wayne dan Gordon bersamaan. Beri saya detail rekening bank Anda nanti. Saya akan mentransfer 5 juta kepada Anda berdua terlebih dahulu sebagai gaji tahunan Anda. Pulang dan selesaikan keluarga Anda. Lalu pergi ke Springfield dan lindungi manajer umum Islik International, Pearl. Dia akan bergerak dan aku khawatir seseorang akan memperhatikannya. Ya, Tuan Liddell. Tapi 5 juta terlalu banyak. Gaji pokok 1 juta sudah cukup. Aku sudah memutuskan untuk memberimu 5 juta jadi terima saja. Kalian berdua akan dianggap sebagai karyawan senior sekali lagi orang-orang bergabung dengan Departemen Keamanan. Sudah sewajarnya Anda mendapat gaji yang lebih baik. Terima kasih, Tuan Liddell. Mereka tidak menolak David lagi. David pergi setelah mentransfer uang ke rekening Wayne dan Gordon. Tetapi tidak sebelum dia menyuruh Paul untuk menjalankan departemen. Dengan meningkatnya jumlah bisnis Islik International Investments, bahaya mendasar pasti akan terjadi. Dan David membutuhkan departemen keamanan untuk berkembang dan berjalan secepat mungkin. Paul dan dua lainnya berbagi pandangan setelah David pergi. Mereka mengerti bagaimana perasaan satu sama lain. Mereka berharap 12 dari mereka kembali dan bertemu David alih-alih menerima misi terakhir mereka. Dengan begitu mereka akan bisa berjuang dan bersantai bersama. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 163. Di depan Diana dan yang lainnya. Kedua keluarga itu duduk di rumah bernilai 100 juta dolar yang baru saja diberikan David kepada mereka. Diana saat ini sedang memberitahu keluarga Holton tentang masa lalu David. Bagaimana dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda. Lalu belajar keras untuk masuk 10 besar universitas negeri. SRU. Dan kini telah menjadi orang sukses dan mempunyai kekayaan yang tak terhitung. Diana sangat bangga dengan kesuksesan David. Judy dan Jude masih tidak percaya bahwa rumah ini akan menjadi milik mereka. Selain itu, mereka tidak hanya memiliki rumah baru, tetapi juga memiliki pekerjaan baru. Orang tua Jude sangat gembira karena putra mereka telah menemukan istri yang dapat diandalkan. Dan sebagai orang tua, mereka beruntung menikmati kualitas hidup yang lebih baik juga. Rumah itu sangat besar. Artinya mereka bisa datang dan tinggal kapan saja dan selama apapun yang mereka mau. Namun, masih ada beberapa orang yang kurang senang dengan keadaan tersebut. Seperti bibi dan sepupu Jude. Karena rumah ini milik mertua Jude, orang tua Jude masih bisa datang dan menginap. Namun, manfaat ini tidak dirasakan bibi dan sepupu Jude. Mereka mungkin tidak merasa seperti ini jika mereka tidak pernah mengetahui kekayaan seperti itu. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahuinya, keduanya tidak menginginkan hidup di mana mereka tidak bisa makan makanan terbaik dan tinggal di rumah yang mahal. Dari menceritakan kembali masa lalu David,
Diana mengetahui bahwa David telah kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda dan Diana selalu baik kepada David, bahkan mensponsori biaya sekolah universitasnya. Dari tingkah laku David 2 hari ini, dia juga tahu bahwa David sangat menghormati Diana. Dia tiba-tiba punya pikiran, putrinya juga belajar di universitas, dan dia juga sebaya dengan David. Universitas putrinya mungkin tidak sebagus SRU, tapi menurutnya putrinya cukup cantik. Dia bertanya-tanya apakah mungkin memperkenalkan putrinya kepada David melalui Diana. Jika mereka berkumpul, maka dia akan menjadi ibu mertua David dan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Entah itu mobil bagus, rumah bagus, atau makanan enak. Dia akan menjadi orang terkaya di kota Su, dan sudah membayangkan kemuliaan. Jantungnya berdegup kencang karena ide itu dan diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks kepada putrinya. Dia bertanya kepada putrinya apa pendapatnya tentang David, dan apakah dia bersedia mengenal pria itu lebih baik. Jika dia melakukannya, maka dia akan meminta bantuan saudara perempuannya dan Diana untuk menyatukan kedua pemuda itu. Melihat putrinya dengan kepala tertunduk dan wajah sedikit memerah, dia tahu bahwa putrinya tidak akan menolaknya. Sebuah ide masuk akal karena kebanyakan gadis akan jatuh cinta pada pria luar biasa seperti David. Namun, ada masalah. Dia tidak tahu apakah David akan menyukai putrinya. Mengingat betapa luar biasanya dia. Dia akan membutuhkan bantuan Diana dalam hal ini. Kemudian dia menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan kepada saudara perempuannya, Ibu Jut. Dia memberitahu saudara perempuannya tentang idenya dan ingin saudara perempuannya menyelidiki Diana dan mencari tahu apa pendapat Diana tentang gagasan ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, keluarga mereka akan menikmati manfaat tanpa batas. David hanya mengatur agar keluarga Diana menginap di hotel hari ini. Tidak termasuk Jut. Tidak ada orang lain dari keluarganya menawarkan keuntungan seperti itu. Jika putrinya dan David berkumpul, keluarga Holton bahkan mungkin diberikan manajemen penuh atas Golden Leaf Hotel. Sejak David masih belajar, ini adalah hotel yang bernilai puluhan miliar. Sebagian kecil dari uang yang diperoleh dari hotel ini akan cukup bagi mereka untuk hidup nyaman sisa hidup mereka. Dia bahkan memberitahu Ibu Jut bahwa mereka tetap harus berhati-hati meskipun Jut diberi rumah dan pekerjaan yang begitu bagus sekarang. Masih ada kemungkinan bahwa David akan menemukan istri yang sangat mengontrol yang mengatur tindakan David. Jika itu terjadi, tidak hanya kehidupan mereka yang akan menderita, tetapi keluarga Diana mungkin juga akan dipecat dari posisinya dari hotel. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 164. Hanya dengan mencoba menyatukan David dan putrinya, dia dapat memaksimalkan manfaat yang dapat dinikmati keluarga Holton. Ibu Jut membaca pesan saudara perempuannya, dan setelah merenungkannya sebentar, dia mengerti alasan saudara perempuannya. Sebenarnya, putra mereka Jut adalah satu-satunya orang di keluarga mereka yang menikmati manfaat. Jika mereka berhasil menyatukan keponakan mereka dan David, hubungan mereka dengan David dan keluarga Holton akan semakin dekat. Benar-benar bisa hidup dari kekayaan David. Pada saat itu, keluarga Holton masing-masing dapat mengendarai mobil mewah kembali ke kota Su dengan bangga. Mendengar hal ini, dia bertanya kepada Diana, "Diana, berapa umur David?" 21. Sebentar lagi 22. Dia akan lulus dari universitas tahun depan. Waktuku pasti berlalu. Diana jawab, "Apakah dia punya pacar?" Tanya Ibu Jut, tapi aku tidak terlalu yakin tentang ini. Sejak dia mulai kuliah, dia bekerja paruh waktu selama liburan, jadi dia tidak terlalu sering datang dan berkunjung. Bahkan ketika kami menelepon, dia tidak memberitahu kami banyak tentang kehidupan cintanya. Kamu tahu, Diana, keponakanku dan David seumuran. Dia agak cantik juga, dan dia juga pintar dan sopan. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa dia adalah gadis yang baik. Jadi bagaimana menurut Anda tentang menjodohkan mereka? Dengan begitu kita akan menjadi, bahkan lebih dekat. Ibu Jut menunjuk keponakannya dan berkata, Diana tertegun dan dia menatap gadis pemalu itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yah, kupikir lebih baik kita membiarkan para pemuda memutuskan hal-hal seperti ini sendiri. Saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk ikut campur. Mereka sudah bertemu satu sama lain. Jadi jika mereka saling menyukai, aku yakin mereka tidak akan membutuhkan kita untuk turun tangan, kata Diana setelah ragu-ragu. Bagaimana ini mengganggu, Diana? Kami hanya melihat apakah mereka kompatibel atau tidak. David mendengarkanmu, kan? Katakan saja padanya, dan biarkan mereka mencobanya sendiri. Jika tidak berhasil, maka kami juga tidak akan memaksa mereka.
Bagaimana menurutmu? Ibu Jude bersikeras. Aku akan mencari waktu dan memberitahu David tentang itu. Kalau begitu, apakah itu berhasil atau tidak akan tergantung pada mereka. Oke, Diana tidak punya pilihan selain setuju dengan mertuanya karena sepertinya tidak terlalu baik menolak ibu mertua putrinya. Ya tentu, beritahu David dan minta mereka untuk bertukar kontak. Kami tidak akan ikut campur jika tidak berhasil. Ini masalah di antara mereka berdua, kata Ibu Jude dengan gembira. Melihat bahwa Diana setuju, Bibi Jude dengan senang hati menatap putrinya yang menyuruhnya untuk tidak menyia-nyiakannya peluang. Pada saat yang sama, Judy dan Jude sedang berjalan-jalan di sekitar rumah baru mereka. Mereka memotret ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, pemandangan di luar jendela, dan kemewahannya, dekorasi di dalam rumah dan mempostingnya di Instagram. Bersamaan dengan gambar-gambar itu ada tulisan, "Rumah baru kami. Rasanya seperti mimpi." Dan lokasi Salt River, tempat tinggal internasional. Ini mengejutkan teman-teman pasangan itu di Instagram. Kotak komentar penuh dengan kecemburuan. Tetapi ada juga banyak pujian dan orang-orang yang bertanya apakah itu benar, bisa datang dan berkunjung. Keluarga Leslie segera meminta Cedric untuk mencari tahu di mana kediaman internasional Salt River ini setelah mereka melihat pos dan mengetahui berapa harga rumah di sana. Mereka semua terlalu terkejut untuk mengatakan apapun setelah mengetahui harganya. Salt River International Residence adalah perumahan termahal di Provinsi Salt River. Unit-unitnya dirancang secara pribadi oleh master terkenal di luar negeri sementara rumah-rumahnya dilengkapi dengan dekorasi interior mewah. Rumah termurah memiliki harga awal 50 juta. Dada Leslie terasa seperti dipukul dengan keras setelah dia melihat harganya. Ekspresinya pucat, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, pria itu mengunci diri di kamarnya selama 3 hari. Kemungkinan besar karena dia tidak bisa menerima perbedaan cara David memperlakukan dia dan Diana. Dia juga paman David. Faktanya, denanya bahkan mungkin lebih mirip dengan DNA David daripada DNA Diana. Namun, kini setelah David menjadi kaya raya, perlakuan yang diterimanya juga sangat berbeda. Semua ini karena dia memutuskan untuk menutup mata terhadap David saat itu. Dia tidak bisa menyesali tindakan masa lalunya lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 165. David merasa sedikit lelah saat kembali ke rumah. Jadi dia memutuskan untuk tidur siang. Itu sudah malam ketika dia bangun. Tapi belum ada mendapatkan kabar terbaru dari Pearl. David memikirkannya sebelum dia langsung menghubungi nomor Pearl. Dia membelanjakan uang terlalu lambat. Dan butuh waktu. Dia terlalu lama untuk membahas rincian investasi. Dia perlu sedikit mendesaknya. Dia hanya memiliki 102 poin mewah sekarang. Itu terlalu jauh dari jumlah yang dia butuhkan. Panggilan terhubung dengan sangat cepat. Dan suara gembira Pearl terdengar dari ujung sana. "Halo, Tuan Liddell, Nona Pearl, bagaimana kabarmu?" tanya David. "Tuan Liddell, kami sedang merundingkan detail 2 perusahaan yang membutuhkan investasi kami. Tim saat ini menyelidiki latar belakang perusahaan. Dan situasinya tampaknya cukup optimis saat ini. Saya akan melaporkan lagi setelah penyelidikan selesai," jawab Pearl. "Bagaimana kabarnya Andi? Apa kamu sudah menghubunginya?" "Kami sudah menghubungi Tuan Lewis. Dan kami akan pergi ke sana setelah penyelidikan terhadap kedua perusahaan selesai. Kemajuannya agak lambat, Nona Pearl. Jika tim sudah terbentuk, maka selesaikan beberapa investasi secepat mungkin. Selama perusahaan tersebut cocok, tidak masalah jika mereka hanya menawarkan untuk menjual saham premium. Pilihlah perusahaan yang telah menghasilkan suatu bentuk hasil. Dan jangan membuang waktu untuk perusahaan yang tidak penting. Jika itu masalahnya, Tuan Liddell, maka kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Saya pikir akan lebih baik untuk berinvestasi di perusahaan kecil dengan potensi bagus," jawab Pearl. David merasa sedikit sedih ketika mendengar jawaban Pearl. Dia tidak menginginkan keuntungan terbesar. Dia ingin membelanjakan lebih banyak uang. Itu karena dia belum membangun kekuatannya sendiri dan belum cukup kuat sehingga dia takut menarik perhatian orang-orang yang berkuasa dan menimbulkan masalah dengan tiba-tiba menghabiskan terlalu banyak uang dan memperoleh terlalu banyak perusahaan. Yang dia inginkan adalah membeli dan memperoleh lebih banyak. Dia tidak peduli jika perusahaan itu termasuk yang teratas, 500 atau 1000 perusahaan di dunia. Dia hanya ingin membeli saham. Jika perusahaan menolak untuk menjual saham, maka dia hanya akan mengakuisisi perusahaan tersebut. Dia membutuhkan kekuatan. Kekuatanlah yang menentukan pemenangnya. Tanpa kekuatan, dia bahkan harus menjaga punggungnya ketika dia menghabiskan uang. Dan dia tidak menyukai perasaan itu. Selain itu,
Dia masih belum tahu apakah sistemnya dapat di-upgrade. Statistik tubuh dan pikirannya saat ini telah dimaksimalkan dan tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Namun dia masih belum memiliki kekuatan yang cukup. Inilah mengapa dia perlu memastikan apakah sistemnya dapat ditingkatkan sesegera mungkin. Atau dia tidak akan bisa melakukannya perencanaan langkah selanjutnya. Tujuannya saat ini adalah untuk menghemat hingga 1000 poin kemewahan dan melihat apakah sistem akan memberinya sembulan pemberitahuan. Dan jika statistik tubuh dan pikirannya dapat ditingkatkan lebih jauh. Jika mereka tidak bisa, maka dia harus mengubah rencananya dan bersembunyi di suatu tempat untuk mengembangkan kekuatannya. Jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, maka dia harus mengandalkan kekuatan luar. Jika dia bisa lebih meningkatkan statistik itu, maka tujuan utamanya adalah membuat dirinya tak terkalahkan sebelum khawatir tentang hal lain. Maka dia tidak perlu lagi takut pada apapun atau siapapun. Nona Pearl, yang paling saya butuhkan saat ini adalah hasil, bukan penghematan. Ini akan memakan waktu terlalu lama untuk menunggu yang kecil perusahaan untuk tumbuh dan menghasilkan laba. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Tetapi Anda harus membelanjakan setidaknya 50 miliar pada akhir bulan ini sambil menjaga profil rendah, kata David. Hah, Tuan Liddell, saya rasa saya tidak mendengar Anda. Bisakah Anda mengulanginya? Pearl berkata setelah beberapa saat. Pearl benar-benar mendengarnya. Tetapi dia tidak bisa mempercayai telinganya dan ingin memeriksa ulang. Saya mengatakan menghabiskan setidaknya 50 miliar pada akhir bulan ini untuk investasi. Meskipun akan jauh lebih baik jika Anda bisa menghabiskan 100 miliar. Tetap low profile dan jangan bertindak terlalu mencolok. Mengerti? Pearl bingung di ujung telepon. Dia tidak percaya David memintanya membelanjakan sedikitnya 50 miliar bulan ini. Dia bertanya-tanya apakah David sudah gila. Dia belum pernah mendengar bos yang ingin karyawannya membelanjakan uangnya seperti ini. Kebanyakan orang ingin mendapatkan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil menghabiskan uang paling sedikit untuk barang-barang dengan potensi besar. Dia bertanya-tanya apakah David hanya memiliki terlalu banyak uang yang harus dia belanjakan. Atau apakah pria itu tidak menyukai uang sebagai utuh. Dia tidak mengerti pikiran anak-anak dari keluarga kaya. Dia bertanya-tanya apakah ada alasan berbeda di balik tindakan David. Apakah Anda yakin, Tuan Liddell, Anda ingin saya membelanjakan 50 miliar, bukan 5 miliar? Atau 500 ribu? Tanya Pearl lagi. Nona Pearl, saya akan mengatakannya dengan sangat jelas sekarang. Ya, 50 miliar dolar. Setidaknya, tidak ada batas maksimal tetapi cobalah untuk tetap low profile dan tidak menarik masalah yang tidak perlu. Baik, Pak, saya mengerti. Tapi akan sedikit sulit untuk tidak menarik perhatian menghabiskan begitu banyak uang. Investasi dalam waktu yang sangat singkat. Mencoba yang terbaik. Jangan berinvestasi terlalu banyak di tempat yang sama. Saya mengatur agar dua pria datang dan melindungi Anda. Dan mereka harus tiba dalam 2 hari ke depan. Wajar jika orang jahat akan menargetkan Anda jika Anda menghabiskan terlalu banyak uang. Keselamatan Anda adalah hal yang paling penting. Baiklah. Terima kasih, Tuan Liddell. Kalau begitu saya akan kembali bekerja. Ini adalah misi yang sulit. Saya harus mendesak mereka. Baiklah. Kita akan merayakannya begitu Anda kembali. Kalau begitu. Oh. Ya tidak perlu menyelidiki perusahaan Andi. Saya percaya padanya. Hubungi dia secara langsung juga. Baiklah, Tuan Liddell. Setelah mengakhiri panggilan dengan Pearl, David menelepon Andi. Dan setelah berbicara singkat, Andi mendesak David untuk menyelesaikannya. Penyelidikan. Menyelesaikan rencana investasi. Dan mentransfer dana. Ini agar dia bisa terus mendorong untuk pelaksanaan proyek. Dia sudah menerima telepon dari Pearl, manajer proyek perusahaan David. Tetapi dia mengklaim itu, ada 2 perusahaan lagi yang masih harus mereka selidiki sebelum mereka bisa datang. Sepertinya dia berencana untuk membiarkannya menggantung sebentar dan kemudian menegosiasikan harga nanti. Dia tidak asing dengan taktik bisnis semacam itu. Namun, dia juga ingat pernah mendiskusikan semuanya dengan David. Dia menjanjikan David 30% dari saham perusahaan untuk 5 miliar dolar. Dia tidak mengerti apa niat David meninggalkan dia tergantung sekarang. Dulu, dia tidak tahu bahwa itu adalah ide Pearl untuk membiarkannya tergantung dan ini tidak ada hubungannya dengan David. David lebih daripada senang menghabiskan uang sekarang. Karena dia tidak ingin menegosiasikan harga apapun. Sebagai manajer investasi internasional Liga Timur, Pearl secara alami berperilaku hemat. Dengan mendapatkan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil, dia akan mampu membuktikan nilainya kepada atasannya dan mendapatkan bantuannya. Dia tidak tahu bahwa David tidak kekurangan uang dan tidak membutuhkan dia untuk bertindak hemat sama sekali. David memberitahu dia bahwa penyelidikan tidak diperlukan.
dan dia segera mentransfer 5 miliar kepadanya. Andi juga bingung. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan David. Beberapa saat yang lalu, perusahaan pria tersebut mengklaim bahwa mereka perlu mengevaluasi proyeknya. Sesaat kemudian, pria tersebut mengatakan bahwa dia mempercayainya dan dana segera ditransfer ke rekeningnya. Yang dipedulikan Andi hanyalah dana yang ditransfer. Jadi sekarang setelah uangnya tiba, dia bisa terus mendorong untuk pelaksanaan proyek. Di sisi lain, David merasa jauh lebih baik setelah poin kemewahannya dinaikkan menjadi 152 setelah 5 miliar dolar ditransfer. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.